Alhamdulillah. Sabar ya. Tadi pas berangkat ke sekolah ada yang ini nggak? Bannya bocor nggak? Tidak ada. Kalian ke sekolah naik motor atau jalan? Jangan naik motor dulu ya, kan kalian belum punya SIM. Kalau saya ya. Ada yang diantar ayamnya? Nggak ada. Jangan. Kalau ayamnya udah kerja sih nggak apa-apa. Oke, mulai ya. Saya akan Oke, kita bertemu lagi ya di pembelajaran bahasa Indonesia. Udah sarapan? Belum. Katanya tadi diantar pakai apa kok belum sarapan? Gimana? Belum sempat. Oh, belum sempat. Bangunnya kesiangan? Iya, betul. Oke, hari ini kita masih membahas mengenai teks deskripsi ya. Nah, pertemuan sebelumnya ya kita sebagai umat muslim ya, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang ketua kelas memimpin doa. Siap berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu presensi dulu ya. Dinda Rahmawati hadir. Tika Yuliana hadir. Hesti Febriani hadir. Nabila Amanda hadir Bu. Oke, hadir semuanya ya. Tono hadir hari ini. Oh, itu Bu kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Cici ya, Tono ya. Oke, langsung kita masuk pembelajaran ya. Untuk pembelajaran hari ini, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita akan membahas mengenai teks deskripsi. Nah, kita ulang dulu untuk pembelajaran minggu lalu ya. Ada yang masih ingat nggak pengertian dan tujuan dari teks deskripsi? Saya Bu. Waduh, Hesti nih. Gimana Hesti? Teks deskripsi itu teks yang berusaha memberikan informasi gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, atau merasakan seperti yang dialami oleh penulis. Terus tujuan dari menulis teks deskripsi itu gimana? Kalau tujuan dari menulis teks deskripsi itu menggambarkan secara rinci, menggambarkan konkret mungkin suatu objek atau suasana perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, atau mengalami apa yang dideskripsikan. Nah, betul sekali ya yang dikatakan oleh Hesti. Jadi mengenai pengertian teks deskripsi itu lebih kepada menggambarkan suatu objek secara rinci gitu. Jadi yang dibahas di teks deskripsi itu baik dari objeknya, kemudian suasananya bagaimana, sehingga pembaca yang membaca sebuah teks deskripsi itu bisa merasakan, oh objeknya itu seperti ini, suasananya seperti ini, gitu ya. Nah, untuk Hesti, karena tadi sudah menjawab, punya sesuatu untuk kamu. Jangan gitu ya, kirim berhenti itu tidak dari. Ngapain ya? Kamu mau warna kuning atau hijau? Hijau ya. Oke, ini buat kamu. Asal dibuka. Yeay. Nanti ini itu ya. Besok beli gajannya. Ya. Berarti silakan. Iya, udah beli soto ya. Dikasih. Besok-besok makanya mencatat ya, diingat-ingat. Nanti biar dapat reward lagi dari itu ya. Oke, hari ini kita akan membahas KB 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, baik itu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana peta seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi atau tujuan kita mempelajari mengenai struktur dan kebahasaan ini, tentunya kita harus mengetahui struktur teks deskripsi dan juga unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Semoga untuk mengetahui teks deskripsi ini bisa menambah wawasan kita ya, dan juga
mampu membuat sebuah deskripsi itu lebih baik untuk mendeskripsikan sebuah objek. Oke, teman-teman semuanya. Nah, nanti Ibu akan berikan sebuah tes deskripsi mengenai rumah adat Tongkonan yang berasal dari Toraja. Tapi untuk lebih memahaminya, nanti Ibu akan putarkan sebuah video dari laman YouTube, nanti bisa disimak di proyektor ya, teman-teman semuanya ya. Ini Ibu bagikan ya. Nanti bisa disimak baik-baik, kalau misalkan ada yang kurang dipahami bisa dicatat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 semuanya, hari ini kita akan belajar lagi pelajaran bahasa Indonesia masih dalam bab 1 yaitu mengenai teks deskripsi. Oke, nah tadi udah disimak ya mengenai video struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Sekarang ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari video tadi? Kalau saya Bu, ya, tadi ada yang sedikit mengganjal. Ya, gimana? Tadi kan ada antara identifikasi umum dan deskripsi bagian. Dari keduanya itu perbedaan antara identifikasi umum dan deskripsi bagian itu apa? Oke, jadi lebih ke perbedaan antara identifikasi umum dengan deskripsi bagian ya. Jadi kalau identifikasi umum dan deskripsi bagian itu perbedaannya lebih ke objek atau informasi yang dibahas gitu. Nah, untuk informasi yang dibahas itu perbedaannya itu adalah identifikasi umum ini lebih ke objeknya, gambaran secara umum, berarti belum mendetail, belum lebih rinci gitu. Sedangkan kalau yang deskripsi bagian itu lebih ke bagian secara mendetail. Misalkan begini, di identifikasi umum kamu membahas mengenai struktur tubuh kamu nih, semuanya dibahas gitu kan. Dinda ini memiliki telinga, memiliki mata, memiliki tangan, memiliki kaki gitu kan. Nah, di deskripsi bagian ini lebih mengerucut lagi. Misalkan mata Dinda ini indah, bulu matanya lentik, kelopak matanya ini besar. Nah, itu lebih spesifik lagi gitu. Jadi lebih mengerucut lagi untuk pembahasannya. Seperti itu Dinda. Berarti dapat saya simpulkan kalau identifikasi umum masih secara umum ya ke bagian-bagiannya. Tapi kalau deskripsi bagian itu tadi lebih memfokuskan pada bagian-bagian mana? Ya. Dalam terus sekali. Baik, bisa saya pahami. Oke, bisa dipahami ya. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Belum ada buku sudah. Oke, sudah cukup ya. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, Ibu akan tampilkan PowerPoint. Nanti bisa disimak ya, itu penjelasan dari Ibu ya. Oke, bisa dilihat teman-teman? Sudah bisa. Ya. Nah, anak-anak, jadi ini mengenai struktur dari teks deskripsi dan juga unsur kebahasaannya. Nah, dari struktur teks deskripsi itu dibagi menjadi 3 ya. Seperti dengan teks pada umumnya, bahwasanya teks deskripsi itu juga memiliki sebuah struktur begitu. Nah, di teks deskripsi itu memiliki 3 struktur. Yang pertama itu adalah identifikasi umum yang berisi pengenalan mengenai objek, lokasinya, pokoknya gambaran secara umum dulu. Deskripsi gitu ya. Nah, itu tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai struktur teks deskripsi dan juga unsur-unsur kebahasaannya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, Ibu sudah menyiapkan ada tugas ya, tidak tugas ini sebenarnya hanya untuk lebih memperdalam pemahaman kalian gitu ya. Nanti bisa
Oh ya, sebelum itu Ibu bagi kelompoknya dulu. Untuk presensi nomor 1, 2, 3, 4 menjadi satu kelompok, kemudian presensi 5, 6, 7, 8 menjadi kelompok 2 dan seterusnya. Jadi ketepatan 4 untuk menjadi sebuah kelompok. Nah, untuk LKPD sendiri ini nanti diisi ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ini sudah ada instruksi dari ibu yang memberikan, ini ada petunjuk pengisiannya, kemudian langkah-langkah untuk kegiatannya nanti bisa dibaca. Ini kan instruksinya berjudul Pantai Orang Surga Tersembunyi di Maluku. Nah, nanti di strukturnya itu nanti ditulis, kemudian ada telaah strukturnya dan juga hasil unsur kebahasaannya. Jangan lupa untuk identitas kalian, baik dari kelas, kelompok, nama anggota, ini semuanya ditulis ya. Setelah itu, di sini ada 2 tabel. Ada 2 tabel yang harus kalian isi. Yang pertama ini tabel yang warna kuning. Ini untuk mengisi struktur teks deskripsi. Jadi ada bagian identifikasi, ada deskripsi bagian dan juga penutup. Nah, nanti kutipan paragrafnya yang menunjukkan bagian identifikasi umum itu yang mana, kemudian deskripsi bagian itu yang mana, itu juga dicantumkan. Dan bagian keterangan ini nanti diisi. Misalkan identifikasi mengenai Dinda misalkan. Nah, Dinda ini memiliki tubuh begini-begini, mempunyai mata, mempunyai telinga dan lain-lain. Nah, keterangannya itu berarti menjelaskan mengenai objek seperti itu. Nah, kemudian untuk deskripsi bagian itu sama ya, kutipan paragrafnya juga diberikan, kemudian keterangannya itu seperti apa. Nah, jadi itu ya nanti ya. Untuk waktu pengerjaannya kalian mau berapa nih? Satu jam. Jangan dong, kelamaan dong. 15 menit? Ayo. Seminggu. 3 bulan. Wah, ini kalian sering nawar ya kalau beli itu ya? Iya. Tidak berhasil. Berapa ini aja dulu saya? Oke, jangan begitu. 20 menit ya? Bisa ya 20 menit ya? Enggak, udah cukup 20 menit itu cukup. Hesti ini pintar kok, masih nawar-nawar terus ya. Jadi ya 20 menit nanti cukup ya. Dibagikan untuk LKPD-nya. Jangan ya, sama kelompoknya, kerjasamanya dijaga dengan kelompoknya ya. Oke, bisa dikerjakan dari sekarang. Habis sudah 20 menit. Untuk selanjutnya perwakilan satu kelompok bisa maju ke depan ya. Ibu Aca, Hesti silahkan maju ke depan untuk kelompoknya. Saya terus Bu. Gak apa-apa. Hesti nggak dapat reward ya, bisa maju ke depan. Kamu udah dapat hadiah untuk membacakan hasil presentasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2, yaitu Febriani yang beranggotan 4 orang, dan teman-teman saya yaitu ada Amanda, ada Fadli, sama ada Ana. Jawaban kita adalah itu tadi presentasi dari Hesti. Untuk kelompok lain silakan menanggapi. Ada yang ditanyakan atau tidak? Saya ingin bertanya Bu. Ya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Kenapa di dalam deskripsi bagian itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pada paragraf kedua dan paragraf ketiga? Tolong bisa dijelaskan. Masih pada Mbak Amanda tadi, Amanda Risma, karena deskripsi bagian untuk paragraf kedua itu memerinci tentang pasir, laut, pohon, dan kelapa. Sedangkan deskripsi bagian paragraf ketiga itu merinci keadaan senja di pantai Orang.
Jadi per kategori itu deskripsinya beda-beda, makanya dibagi menjadi 2 bagian. Baik, menurut saya lagi, terima kasih. Ya, ada lagi yang bertanya dari teman-teman saya? Oke, sudah cukup ya, itu bisa ditutup ya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kalian sudah latihan untuk menganalisis struktur dan juga unsur kebahasaan dari teks deskripsi yang berjudul Pantai Ora, Surga Tersembunyi di Maluku. Nah, ini ada pembahasan dari Ibu ya, sedikit pembahasan. Jadi untuk yang paragraf pertama ini memang menjelaskan mengenai identifikasi umum, karena yang dibahas ini mengenai nama objek, lokasi, dan juga gambaran umum ya. Karena ini ada nama objek, ada Pantai Ora, kemudian lokasinya ada di Desa Salengan, Kecamatan Serang Utara, Maluku. Terus gambaran umumnya ini surga tersembunyi di Indonesia karena kecantikannya dan pantai-pantai yang indah. Jadi kemudian untuk unsur kebahasaan dari teks deskripsi Pantai Ora tadi itu ada benar sekali yang disampaikan oleh Siti tadi juga, itu ada kalimat bermajas, ada hiperbola karena ada surga tersembunyi yang disampaikan oleh Siti. Nah, Ibu menambahi itu ada majas personifikasi, yakni pada kalimat pohon kelapa hijau dengan daunnya melenggok ke kanan dan ke kiri. Jadi daunnya itu dianggap bagaikan memiliki sifat seperti makhluk hidup karena bisa melenggok ke kanan dan ke kiri. Itu masuk ke majas personifikasi. Dan juga ada unsur-unsur kebahasaan lainnya yang sudah disampaikan oleh Siti tadi juga, gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih, gantian Ibu yang tanya ke kalian nih. Untuk Amanda Risma, struktur teks deskripsi itu dibagi menjadi berapa dan apa saja? Coba sebutkan. Struktur teks deskripsi itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada identifikasi umum, deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah bentuk. Oke, bagi menjadi 3 hal ya. Nah, untuk yang pertama nih, identifikasi umum, Dinda, apa kajiannya yang di situ apa saja objeknya? Berisi nama-nama objek, lokasi, dan gambaran secara umum. Karena kan tadi sudah dijelaskan dari awal bahwa deskripsi umum itu tadi kan belum mengacu atau memfokuskan pada hal-hal yang lebih mendalam gitu. Berarti lebih ke gambaran umumnya ya. Oke, itu untuk struktur teks deskripsi. Lanjut untuk unsur kebahasaan, kira apa saja yang dianalisis? Kalimat bermajas, terus kalimat yang menggunakan serapan panca indera, kemudian penggunaan kata ganti orang dan untuk kebahasaan. Oke, berarti ada banyak hal ya mengenai unsur kebahasaan yang dibahas di teks deskripsi begitu ya. Oke, saya rasa kalian sudah cukup pandai sekali untuk materi kita hari ini. Ya, berikut untuk kalian semuanya. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan mencoba untuk membuat sebuah teks deskripsi. Nah, nanti berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi, nanti objeknya juga dibagi sesuai dengan kelompok kalian. Misalkan kelompok 1 nanti membahas mengenai sekolah, mendeskripsikan tentang sekolah. Terus kelompok 2 menjelaskan mengenai tempat wisata dan lain sebagainya. Jadi nanti per kelompok objek yang dikaji itu berbeda-beda gitu ya. Untuk struktur pembuatannya dan lain-lain itu minggu depan nanti Ibu sampaikan. Untuk minggu ini cukup ini saja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Cukup dulu. Oke, sudah cukup ya hari ini. Silakan sebelum kita menutup pembelajaran untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Oke, tetap semangat, dijaga kesehatannya. Sampai jumpa untuk minggu depan. Kita akan membuat sebuah teks deskripsi ya teman-teman. Jadi dijaga stamina-nya. Takutnya nanti kalau misalkan kalian pas observasi untuk membuat teks deskripsi yang ke tempat wisata atau tempat bersejarah, nanti kalau tidak sehat atau kurang fit kan juga kurang enak nanti ya. Jadi dijaga untuk kesehatannya. Ibu, mau tanya yang si kelompok tadi masuk kelompok siapa?
Si Tono ini masuk ke kelompok yang terakhir karena tadi kan masih kurang ya, ke kelompok 6 ya? Iya. Nanti kalau dikasih tahu kalau misalkan minggu depan kecelakaannya itu belum sembuh ya, belum sembuh dari itu, nanti nggak usah ikut dulu juga nggak apa-apa ya. Dari ketua kelas nanti dikonfirmasi ya. Oke. Cukup sekian dari Ibu untuk hari ini. Apabila ada salah Ibu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas nanti bisa bantu Ibu untuk membawa ke kantor ya. Ya, Bu, siap. Oke, untuk laptopnya bisa dibawakan ke meja Ibu ya. Duduk lagi ya, anak. Ya, terima kasih. Selamat siang. Siap. Dadah, Dinda.